Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan coba bahas seputar koin atau token CFX. Di perdagangan hari ini CFX ada di kisaran $0,078 ya dalam fase downtrend teman-teman. Kalau kita lihat dari chart trading view, untuk all time high-nya itu pernah berada di $1,8 dan sekarang masih dalam fase downtrend. Ini koin listing di 31 Maret 2021. Itu artinya adalah ketika dia listing, market lagi di puncak-puncaknya. April, market drop ya di bulan Mei. Ya sangkut sih pasti kalau yang punya koin CFX yang di hold dalam jangka waktu yang panjang. Cuman koin ini kayaknya sering di pump tiba-tiba ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang FOMO, apakah mau masuk, mau gimana. Nah, kita akan coba untuk ulas koin ini, semoga bisa bermanfaat. Untuk CFX hari ini itu kena beberapa kali rejection. Kalau kita lihat di sini ada beberapa area resistance yang menahan dari CFX. Salah satunya itu ada di kisaran 0,09 yang kemarin itu kena reject sepertinya di area tersebut dan kembali terdecline turun. Kalau kita lihat dari indikator RSI-nya sebenarnya sudah bagus, sudah sempat naik. Cuman akhirnya karena pergerakannya kena reject, akhirnya untuk CFX ini kembali ikutan turun nih. Lalu apakah atau kemanakah potensi ke depannya? Nah, kalau menurut aku pribadi, CFX ini punya area resistance yang saat ini kuat, yaitu di 0,178. Ini merupakan area yang bisa dibilang bakalan sangat sulit untuk ditembus. Jadi kalau kita lihat di sini di area 0,09 aja udah benar-benar kena reject ya kemarin, dan sekarang justru malah kembali turun. Untuk area support yang paling bawah itu ada di kisaran 0,7 saat ini dan masih akan berpotensi mencari area support yang baru di kemudian hari bila mana pergerakan dari market itu nggak terlalu bagus. Nah, gimana nih buat teman-teman yang sangkut? Kalau yang sangkut, tentunya kalian punya beberapa opsi, seperti kalau bisa di staking, mungkin bisa di staking dan lihat long termnya. Aku sendiri belum terlalu mempelajari untuk koin CFX ini. Cuma kalau kita cek dia um, di coin market caps, jadi namanya adalah Conflux. Di sini kita mungkin bisa beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Oke. Jadi tidak terlalu banyak news ya yang ada untuk koin ini, dan ya ini buat white papernya teman-teman bisa download. Koin ini ada di rating 167, ya lumayan oke lah. Bukan sembarang koin micin berarti. Karena untuk pergerakannya juga cenderung membutuhkan kepercayaan juga ya. Kalau kita lihat dari medsosnya, untuk koin ini salah satu project yang mereka kerjakan adalah NFT with Money Kimonic. Jadi ada NFT yang mereka sedang kerjakan. Jadi ya eventnya masih jalan lah. Kalau kita lihat terakhir dia nge-tweet ini kapan? 2 jam yang lalu teman-teman. Jadi ini 9 jam yang lalu. Ya, untuk CFX ini masih bisa dibilang cukup oke ya. Untuk proyeknya masih jalan, cuman memang karena marketnya lagi nggak bagus, jadi pergerakannya cenderung turun, dan dia itu ada beberapa pair yang baru mereka kerjakan. Di sini ada event di Mojito Swap untuk koin ini. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau dari price actionnya sendiri, memang uh, pergerakannya cenderung turun dan juga akumulasi sudah semakin sedikit. Volume perdagangannya agak kecil di time frame 1 jam ini. Ya, belum terlalu gimana-gimana sih. Tanda-tanda pump juga belum ada, tapi kalau teman-teman suka koin yang tipenya seperti ini, um,
biasanya kalau dia ngepump itu bisa sampai ke 27%, 30%. Di sini waktu dia ngepump ada 18%. Dan sebelum-sebelumnya juga koin ini agak tinggi ya kalau ngepump. Ini sampai 40%. Ya jadi kayak gitu. Jadi untuk planningnya yaitu teman-teman bisa untuk staking bila mana ini bisa di staking. Yang kedua adalah teman-teman sell paksa ketika pergerakannya ngepump. Jadi sometimes pasti akan ada waktu koin ini ngepump. Setelah dia ngepump ya udah teman-teman bisa ambil keputusan kalian mau sell atau enggak. Karena yang pasti koin ini akan kembali turun sepertinya. Market crypto lagi nggak bagus, jadi ini koin biasanya atau mungkin itu akan sering berlawanan arah dengan pergerakan market Bitcoin. Jadi kalau itu terjadi, momennya terjadi, teman-teman bisa untuk ambil peluang untuk keluar dari koin ini ya. Nah itu bagi teman-teman yang punya planning buat exit. Tapi kalau nggak ada planning buat exit ya nggak perlu sih. Cuma kalau dari analisa teknikal sendiri untuk koin ini sementara sepertinya masih akan dalam fase downtrend. Atau ya kalau majornya itu downtrend jangka pendek mungkin dia masih dalam fase sideways ada di range 0,9 dolar sampai dengan 0,07 dolar. Jadi mungkin di kisaran area segitu koin ini akan bertahan dalam fase sideways-nya, dan hati-hati ketika koin ini berhasil breakdown mungkin ke 0,06 itu udah nggak sehat untuk koin ini. Kalau dari satu jam di sini dia sudah berhasil breakdown dari area rising wedge dan sekarang mendapati fase koreksi yang masih mungkin terjadi ya. Untuk targetnya mungkin bisa turun sampai ke 0,07 which is ini di area resistance atau area support sebelumnya. Kalau kita lihat di sini dari area saya sendiri fasenya sudah jenuh untuk jual. Jadi kemungkinan akan diangkat naik dulu, ditarik naik dulu, kemudian mungkin masih dalam fase koreksi, bisa kena bantingan lagi teman-teman. Ya untuk CFX segitu aja. So far memang market overall itu lagi pada downtrend, lagi pada berguguran karena market masuk ke fase winter ya. Di tahun 2022 kemungkinan akan bertahan juga sampai 2023. Jadi 2024 kita expect market akan bullish kembali karena adanya sentimen dari um, halving ya, halving Bitcoin. Semoga aja um, paling nggak 2023 akhir mungkin itu sudah mulai tanda-tanda market bullish, sehingga bagi teman-teman yang sangkut itu bisa untuk balik modal, paling nggak balik modal lah, atau kalau bisa profit itu lebih baik lagi. Oke, sekian aja untuk analisa CFX, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain yang mau dianalisa, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe. Join juga di komunitas kami di Telegram. Di sini kita banyak sharing tentang analisa-analisa. Boleh buat tempat belajar kalian. Sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.